karena kami geram, karena kami kesal. Bupati Melaka sangat tidak menghargai rakyat Melaka. Bupati Melaka bertingkah sangat arogan. Pernyataan Bupati Melaka soal pembekuan TEDA, pimpinan DPRD dan anggota DPR yang terhormat, wakil rakyat yang kami cintai, hari ini kami datang menitipkan aspirasi kami. Kami telah menempuh berbagai macam cara. Kami telah melakukan audiensi. Sayangnya, audiensi dan titipan aspirasi kami tidak ditindaklanjuti dengan benar. Hari ini kami datang karena kami kecewa, kami marah, dan kami mengutuk keras aksi Bupati Melaka menciderai harkat dan martabat warga Melaka. Pernyataan Bupati Melaka di Gua Maria Tubaki Betun tidak mencerminkan kepemimpinan yang bijaksana. Perlu bapak-bapak tahu, Gua Tubaki Betun menjadi saksi sejarah keringat dan air mata dari TEDA Kabupaten Melaka. Gua hari ini menjadi lebih baik karena kinerja anak-anak Melaka. Kenapa di tempat yang menjadi saksi keringat anak-anak TEDA Kabupaten Melaka, mereka juga dihakimi di tempat yang sama? Itu menyakitkan sekali bapak-bapak. Perlu bapak-bapak ketahui, Gua Maria adalah tempat kami berlutut dan berdoa, memohon berkat dan rahmat, bukan menjadi tempat Anda menghakimi kami. SK pemberhentian TEDA, kami harus katakan bahwa itu cacat. Kami minta dengan hormat untuk SK itu segera dibatalkan. DPRD harus gunakan hak interpelasi Anda untuk memanggil bupati dan wakil bupati. Kenapa? Kalau itu tidak Anda lakukan, maka Anda semua banci, Anda semua tidak mampu. Maka ke depan kami tidak akan suruh masyarakat Melaka untuk pilih Anda sekalian. Kami hari ini akan menduduki DPRD. Kami akan berkemah di DPRD sampai DPRD menghadirkan bupati dan wakil bupati untuk mempertanggungjawabkan keputusan ini. Ingat bahwa TEDA dan anggarannya sudah diperdakan. Bagaimana mungkin bupati melakukan keputusan secara sepihak? Pertama, memberhentikan tanpa ada komunikasi apapun dengan lembaga legislatif, padahal anggaran tersebut sudah diperdakan. Yang kedua, keputusan itu dalam konteks Undang-Undang Ketenagakerjaan berarti PHK. Dan kalau PHK, maka ada dua tuntutan kami. Yang pertama, pemerintah wajib untuk membayar hak-hak TEDA sampai dengan bulan Desember. Kenapa? Karena itu haknya. Dia diputuskan hubungan kerjanya, dia akan kerja berdasarkan SK tenaga kontrak. Lalu Bapak Ibu saudara-saudara, perlu Bapak Ibu ketahui, pasca pernyataan bupati, ada dinas tertentu yang memberhentikan. Saya sebut saja dinas Dukcapil, memberhentikan semua tenaga kontrak daerah, kemudian memanggil beberapa personil secara diam-diam. Itu ada apa sebenarnya? Kepentingan apa sebenarnya? 16 orang tenaga kontrak daerah dipanggil secara diam-diam untuk bekerja di Dukcapil. Kami punya bukti dan kami minta ini disusut secara tuntas. Kenapa seperti ini terjadi? Saya minta dengan hormat, bupati dan wakil bupati, pilkada telah selesai. Sekarang bupati dan wakil bupati menjadi bupati dan wakil bupati untuk seluruh rakyat Melaka, bukan untuk segelintir orang. Paham itu baik-baik. Dan kami minta hari ini, jika DPRD tidak memanggil bupati dan wakil bupati terkait persoalan ini, maka kami akan demo Anda tiap hari. Dan kami cap Anda semua banci, tidak pantas dalam ruangan itu. Perlu Anda ketahui semua, hal-hal pendekatan dialogis sudah kami lakukan. Kami sudah audiensi. Bapak Dewan Hingko, kita sudah audiensi. Hasilnya apa? No.
Itu maksud kami, bahwa pilihan demo adalah pilihan alternatif terakhir ketika pendekatan dialogis gagal. Perlu Bapak-Bapak ingat, kita sama-sama anak Melaka. Perlakukan kami dengan harkat dan martabat yang sama. Benar bahwa Anda yang memimpin, tapi Anda harus memimpin dengan hati dan kebijaksanaanmu. Bukan karena kepentingan segelintir orang, kepentingan kelompok dan sektoral, kemudian Anda membuat keputusan yang sangat tidak manusiawi. Dampak dari keputusan ini, aspek pelayanan, fasilitas kesehatan, pelayanan publik itu terganggu. Sampah-sampah yang berserakan di sekitar kota Betun, selain berserakan, bau sampah menyengat, itu karena ketiadaan Satgas Kebersihan. Selain itu, yang paling miris Bapak-Bapak sekalian, Tenda guru yang sudah mengabdi di atas 2 tahun, kasihan sekali. Mereka ibarat memakan buah si malakama, mau ke sekolah tapi tendanya sudah diberhentikan, sedangkan namanya ada dalam data apodik. Bagaimana nasibnya dia? Sedangkan dalam tes CPNS tahun ini untuk tenda guru hanya disediakan P3K. Itu problem yang sangat serius Bapak-Bapak semua. Jadi kami minta dengan hormat kepada pimpinan, kepada lembaga DPRD yang kami hormati, untuk segera memanggil Bupati dan Wakil Bupati untuk mempertanggungjawabkan ini. Minimal kami berharap adanya solusi yang jelas. Ketimbang bekukan teko, mendingan perhatikan tanggul. Ada dana-dana tanggap darurat yang bisa digunakan untuk memperhatikan semua tanggul yang belum dikerjakan. Kenapa itu tidak dikerjakan sama sekali? Bahwa ketika tuntutan kami tidak ditindaklanjuti, kami akan datang lagi dan datang lagi. Dan kami pastikan kami akan terus membuat tuntutan ini sampai dengan ada solusi yang jelas untuk kebaikan bersama masyarakat Melaka, putra-putri Melaka yang merasakan hak yang sama atas tanah Melaka ini, bukan tanah segelintir orang. Jika Anda teriak perubahan, maka Anda harusnya berbuat hal yang lebih baik, bukan berbuat hal yang sama. Bagaimana mungkin Anda mengatakan itu perubahan jika Anda membuat argumentasi bahwa hal itu sama seperti periode atau rezim sebelumnya? Apa rezim itu lebih baik dari sebelumnya? Kalau rezim ini hanya melakukan hal yang sama, maka tidak ada bedanya rezim ini dan rezim kali lalu. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan poin-poin tuntutan dari kami secara jelas kepada pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati. Yang pertama, kami menuntut Bupati Melaka agar segera mencabut atau membatalkan SK pemberhentian terhadap tenaga daerah Kabupaten Melaka untuk tahun anggaran 2021. Yang kedua, kami menuntut Bupati Melaka untuk segera minta maaf atas pernyataannya terhadap tenaga daerah yang bekerja untuk mendapat penghasilan tambahan di luar jam kerja. Yang ketiga, menuntut Bupati Melaka untuk segera membatalkan mutasi-mutasi pegawai yang tidak berdasarkan kajian kebutuhan instansi. Yang keempat, menuntut pemerintah daerah Kabupaten Melaka untuk segera perbaiki tanggul-tanggul yang rusak dan bangun tanggul-tanggul untuk pencegahan banjir yang akan terjadi di kemudian hari. Yang berikut, kelima, menyerukan kepada Bapak Gubernur Victor Laiskodat untuk segera copot Sekda Melaka. Yang keenam, menyerukan untuk menolak operasi tambang batu mangan di Desa Dirma dan Desa Bebulu oleh PT Hera Timur Perkasa. Yang ketujuh, menuntut DPRD Melaka untuk segera memanggil Bupati dan Wakil Bupati terkait SK pemberhentian tenaga daerah Kabupaten Melaka dan juga pembangunan tanggul Sungai Benanai. Jika yang dimaksudkan Bupati Melaka bahwa pemborosan anggaran tidak adalah pemborosan anggaran, maka sekalian kami minta supaya tidak ada lagi perekrutan TEDA. Ingat itu. Kalau ini disebut pemborosan, maka tidak boleh lagi ada perekrutan tenaga kontrak daerah.
Yang berikut, bagaimana mungkin Anda memberhentikan 3.000 orang yang produktif lalu menggaji orang-orang yang tidak produktif seperti Fukun? Logikanya tidak masuk akal. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya izinkan untuk teman-teman lain berorasi.